Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, pada pertemuan yang kedua ini kita akan mulai memasuki pembahasan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan tema yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Untuk tema kali ini kita akan membahas hadis yang berkaitan tentang jual beli. Jual beli artinya adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang, ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridho yang dilakukan secara umum. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail lagi makna dari jual beli karena kita semua selama ini sudah sering sekali mengimplementasikan teori jual beli. Jual beli yang kita pahami pun juga ada berbagai macam banyak jenis-jenisnya. Itu sudah dibahas juga di dalam fikih muamalah tentunya. Yang akan kita bahas di dalam pertemuan ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan tema jual beli. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa di dalam ayat ini dihubungkan antara jual beli dan riba? Karena jual beli dan riba ini adalah perbuatan atau aktivitas manusia yang sama-sama bertujuan untuk mendapatkan profit. Hanya saja Allah hanya menghalalkan perbuatan menghasilkan profit ini dalam bentuk jual beli, bukan dalam bentuk riba. Riba tentu seperti kayak meminjamkan uang, itu adalah sesuatu misalnya hutang ya, kita memberikan pinjaman kepada orang lain. Memberikan pinjaman kepada orang lain itu bukan dalam rangka untuk mendapatkan profit. Karena di dalam Islam, memberikan hutang kepada orang lain itu adalah perbuatan sosial. Artinya apa? Ini dalam rangka membantu orang lain, bukan dalam rangka untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Sehingga di dalam Islam, dalam hadis Rasulullah SAW melarang segala macam bentuk pengambilan keuntungan dalam memberikan pinjaman kepada orang lain. Nah, itu tidak boleh. Makanya di dalam Al-Quran ini dikaitkan antara jual beli dan riba. Karena kedua perbuatan ini sama-sama berorientasi profit atau mendapatkan keuntungan. Hanya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan mendapatkan profit itu dengan jalan jual beli, bukan dengan jalan riba. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul kasbi atyab?" Qala, "Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrurin." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Rasulullah, usaha atau pekerjaan atau profesi apa yang paling baik atau paling ideal? Rasulullah SAW bersabda menjawab pertanyaan tersebut, pekerjaan atau usaha seseorang dengan tangannya, yaitu semua hasil usaha yang ia lakukan sendiri. Dan setiap jual beli mabrur. Ya. Kosakatanya di sini al-kasbu artinya profesi atau pekerjaan. At-tiyabu di sini artinya terbaik, superlatif kalau dalam bahasa Inggris ya. Sangat baik. Mabrur di sini artinya baik, baik ya, dalam artian di mata Allah. Haji yang mabrur, haji yang baik. Jual beli yang mabrur, jual beli yang baik. Di dalam hadis tadi, kenapa sahabat bertanya tentang profesi terbaik? Sahabat Rasul merupakan orang-orang yang generasi pertama yang keimanannya kepada Rasulullah itu sangat tinggi sekali. Sehingga
Mereka adalah orang-orang yang haus, ingin melakukan hal-hal yang benar-benar dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul-Nya. Sehingga mereka bertanya tentang pekerjaan apa nih yang paling baik. Sehingga kami ketika mengerjakan mendapatkan ridho Allah dan ridho Rasul-Nya. Itulah kenapa para sahabat bertanya profesi apa yang paling baik. Nah, Rasulullah SAW menjawab, amalur rojul biyadihi. Semua pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri atau dengan usahanya sendiri. Hadis seperti ini tidak bisa kita maknai dengan makna yang literally atau makna yang sesuai dengan kosakatanya. Kalau misalnya difahami dengan sesuai kosakata, maka akan kita dapati semua pekerjaan yang baik itu menurut Rasul dan menurut Allah itu cuma yang dilakukan dengan tangan. Kenapa? Karena di dalam hadis ini disebutkan biadihi dengan tangannya. Kalau misalnya ada pemain bola yang muslim, dia selama ini profesi dia bermain bola, bermain sepak bola pakai kaki bukan pakai tangan. Misalnya Muhammad Salah. Muhammad Salah dia ketika pas mendengarkan hadis ini, wah harusnya pakai tangan nih. Akhirnya dia nggak jadi penyerang lagi. Dia berubah posisi, mundur ke menjadi kiper. Kenapa? Karena kiper kerjanya pakai tangan. Ketika ditanya, Salah kenapa kamu pindah menjadi kiper? Kamu kan baiknya itu di bagian depan. Karena di hadis Rasulullah berkata bahwa pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Nah, ini gawat kalau seperti itu pemahaman. Yang dimaksud dengan biadihi di sini adalah hasil usahanya sendiri. Menurut ulama yang dimaksud dengan yadihi di sini pekerjaan apapun ya, kalau implementasinya dengan sekarang itu, pekerjaan apapun yang sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan basicnya kita, ya, yaitu tapi dilakukan dengan hasil usahanya sendiri, bukan hasil usaha orang lain diklaim kemudian kita mendapatkan profit gara-gara perbuatan itu tuh salah, itu nggak boleh. Kemudian jawaban kedua dari Rasul adalah wa kullu bai'in mabrurin. Inilah yang sesuai dengan tema kita, yaitu semua transaksi jual beli yang baik di mata Allah. Nah, kalau menurut ulama apa yang dimaksud dengan bai'un mabrur? Bai'un mabrur di dalam kitab Subul Salam dikatakan bahwa semua transaksi jual beli yang di dalamnya antara penjual dan pembeli adalah orang yang jujur ketika transaksi jujur, tidak ada tipu dayanya, tidak ada unsur gharornya, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal dan baik, maka perbuatan itu adalah jual beli yang mabrur. Oke. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, redaksi hadis ini cukup panjang, tapi saya potong di matan yang berkaitan dengan tema kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala yabi'u rajulu ala bai'i akhihi, wala yaktubu ala khitbati akhihi." Nah, redaksi yang selanjutnya ini bonus untuk kita. Hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa janganlah kalian untuk berjual beli atas jual beli sebagian yang lainnya. Dan janganlah seseorang melamar seorang wanita atas lamaran saudaranya. Nah, ini yang bonus. Kalimat yang terakhir. Di hadis ini Rasulullah SAW melarang kita melakukan transaksi jual beli atas transaksi jual beli orang lain yang sedang dalam proses. Contohnya seperti ini. Saya gambarkan dengan gambar berikut. Wala yabi'ur rajulu ala bai'i akhihi. Gambarnya seperti ini. Gambar yang di samping kanan asyira'u ala syira'. Si gambar yang kiri ya, yang sebelah orang yang kiri berdiri memegang tas,
dia sedang proses membeli barang, membeli barang di sebuah toko. Ketika dia mau membeli barang, dia sudah dapatkan, sudah tahu menentukan barang yang ingin dia. Kemudian ada pembeli yang lain yang mengatakan, jangan jual ke dia, jual ke saya saja. Kalau jual ke saya borong semua dengan harga yang sama. Nah, seperti itu. Padahal yang sudah megang tas ini dia sudah siap membeli, sudah berada di depan toko misalnya, ya. Walaupun dia belum membeli, dia sudah menentukan dalam proses penentuan seperti itu. Ini nggak dibolehkan. Kenapa? Memang secara hukum ya, kalau misalnya dia belum membeli, belum mulai membayar gitu, nggak masalah secara hukum, tapi secara etika ini akan mengganggu orang lain yang sedang dalam proses memilih tadi. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena nanti akan menimbulkan sengketa. Dia akan menimbulkan pertikaian nantinya. Ngerasa yang mau membeli tadi eh, ngerasa nggak enak jadinya. Wah, saya kok dibeginiin. Apalagi kalau dia sudah membeli, dia sudah bilang, saya beli yang ini, gitu. Tapi dia belum membayar, tinggal bayar aja lagi. Datang orang lain yang bisikin, dah jual ke saya aja semuanya, saya borong dengan harga yang sama. Sehingga, oh mohon maaf Pak, ini barang semuanya sudah diborong sama Bapak ini. Nah itu tidak boleh. Itu dapat menimbulkan pertikaian. Ya. Semua perbuatan yang dapat menimbulkan sengketa itu dilarang oleh agama. Kemudian yang kedua juga ada nih. Yang kedua, jual beli al-bai'u 'alal bai'. Ini mobil ini juga sama halnya. Dia memperjualbelikan mobil di sini dalam gambar yang kedua yang sebelah kiri ini tampak bahwa eh al-bai'u 'alal bai'. Misalnya ada seorang pembeli mobil ya. Dia mau beli mobil ke penjual yang gambar jasnya itu warna biru. Dia mau beli misalnya harganya 100 juta, oke sudah fix ini mau beli nih. Ketika sudah fix mau beli, misalnya yang kayak gini kemungkinan kayak di suatu pameran gitu ya, pameran mobil gitu. Mobil yang dijual sama antara stand yang satu dengan satunya lagi berdekatan kanan kiri. Stand yang A ini ternyata ada calon pembeli yang sudah ngeliat-ngeliat, sudah tahu, wah udah oke nih, dia mau beli. Harganya 100 juta. Datang penjual dari stand B, dia bisik-bisik kepada calon pembeli tadi, nggak usah beli di situ, beli di saya aja, mobilnya sama, mereknya sama, bannya juga sama-sama 4. Nanti saya kasih diskon 10%, misalnya kayak gitu. Nah ini nggak boleh. Ini masuk yang dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Perbuatan yang baik di gambar A atau yang gambar B ini sama-sama perbuatan yang dapat menimbulkan kekecewaan bagi salah satu pihak, dapat menimbulkan kemarahan. Nah, ini nggak boleh karena perbuatan itu dapat menimbulkan pertikaian. Kemudian hadis yang terakhir. Hadis yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, la'anallahu al-yahuda hurrimat 'alaihimus syuhum faba'uha wa akalu athmaniha wa innallaha idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama 'alaihim thamanahu." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas, Allah melaknat orang-orang Yahudi karena telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak bangkai. Namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya. Asyuhum yang dimaksud dengan syuhum di sini adalah lemak dari hewan bangkai.
ya, bangkai hewan maksudnya. Lemak-lemak ini biasanya digunakan untuk menjadi lemak, untuk menjadi minyak, minyak yang digunakan untuk penerangan misalnya ya. Kemudian juga minyak yang bisa digunakan untuk pada zaman itu digunakan untuk mengecat, ngecat kapal umumnya seperti itu. Itu manfaat dari lemak-lemak bangkai tadi. Tapi Allah sudah melarang, sudah Allah larang penggunaan lemak-lemak dari hewan bangkai bangkai hewan tadi. Tapi orang Yahudi itu ngeyel. Mereka masih memperjualbelikannya dan hasil penjualan tersebut digunakan. Nah, ini Rasulullah sampaikan kepada para sahabat agar para sahabat tidak ada yang mengikuti tingkah laku mereka, orang-orang Yahudi. Dari hadis itu dapat kita pahami bahwa redaksi terakhir dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan pula hasil dari penjualan. Ketika Allah haramkan mengkonsumsi babi, maka Allah haramkan hasil penjualan babinya. Seperti itu. Kurang lebih analoginya. Bagaimana dengan kulit hewan, kulit bangkai hewan, kulit bangkai hewan ya misalnya. Kalau kulit bangkai hewan itu ada dua jenis, hewan yang halal dikonsumsi dan hewan buas. Kalau hewan yang halal dikonsumsi itu maka kulitnya itu disamak terlebih dahulu. Ya, sebelumnya perlu saya jelaskan terlebih dahulu maksud dari bangkai. Bangkai hewan ini adalah hewan yang matinya itu bukan karena disembelih. Hewan yang matinya bukan karena disembelih. Walaupun hewan ini adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi. Ayam, bebek, kambing, sapi, onta, ketika dia mati karena penyakit atau dia mati karena apa misalnya terjerumus ke dalam lubang, maka hewan tersebut menjadi bangkai walaupun halal untuk dikonsumsi. Oke, itu ya. Pertanyaannya begini, bagaimana dengan kulit bangkai hewan? Kulit bangkai hewan. Kalau misalnya dia matinya bukan karena disembelih tadi, maka nggak boleh. Kemudian, eh, jika hewan ini adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi, oh maaf, mohon maaf. Untuk kulit bangkai hewan, kalau misalnya kulit hewan ini adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi, dia wajib untuk disamak terlebih dahulu. Ya, menurut pendapat ulama, di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah, dalam maknanya ya, maknanya seperti ini. Suatu hari melihat pemuda-pemuda yang menyeret kambing yang matinya itu menjadi bangkai gitu ya. Dia mati bukan karena disembelih. Menyeret itu mungkin maksudnya mungkin untuk dibuang atau diapapun. Kemudian Maimunah menjawab bahwa sesungguhnya kalau hewan ini atau kambing ini disamak maka dapat dimanfaatkan kulitnya. Seperti itu. Jadi kulit bangkai hewan itu halal untuk dimanfaatkan. Halal untuk dimanfaatkan. Walaupun dari bangkai hewan. Tapi dengan cara disamak terlebih dahulu, disucikan. Bagaimana tata cara sama? Ya, nanti silakan di materi selanjutnya atau di mata kuliah lain diperjelas lagi. Maksud disama itu tadi ya dibersihkan. Dibersihkan dengan tata cara khusus. Kalau misalnya sudah suci, maka dia bisa digunakan. Kalau sudah bisa digunakan, maka dia boleh diperjualbelikan juga. Bagaimana dengan hewan buas? Pun sama dengan hewan buas. Ada pendapat yang mengatakan hewan buas ini ketika dia disamak kulitnya maka halal untuk dimanfaatkan. Nah, tapi walaupun secara hukum itu dibolehkan,
Tapi secara etika ada sebagian hewan yang tidak boleh untuk disama atau untuk dibunuh intinya. Misalnya kayak hewan-hewan yang dilindungi, harimau, beruang gitu ya, atau apapun hewan-hewan yang dilindungi yang sudah ada peraturan pemerintahnya, maka itu nggak boleh. Hukumnya menjadi haram. Kenapa? Karena itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh konstitusi. Oke, sejarahnya pun juga dulu di zaman jahiliyah untuk hewan-hewan buas itu ketika disama dan dimanfaatkan kulitnya, itu digunakan oleh petinggi Quraisy untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang hebat. Ya, dalam arti kutip, dalam tanda kutip orang hebat. Itu untuk menunjukkan untuk menyombongkan diri, untuk meninggikan diri mereka. Dan itu adalah perbuatan yang tercela di dalam Islam. Tidak boleh. Khawatirnya ketika kita menggunakan kulit-kulit hewan tadi atau sampai bahkan patung hewan harimau dimumikan atau dikeraskan gitu, nah itu nggak boleh karena bertentangan dengan etika. Ya, etika kita tidak boleh seperti itu. Kalau berkaitan dengan hukum konstitusi sudah mengatakan nggak boleh hewan ini untuk dibunuh, maka itu hukumnya pun juga menjadi haram karena melanggar konstitusi. Seperti itu. Mungkin sampai di sini pertemuan kita video kali ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.